Salat fardu zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan mengkaji dan membahas salah satu hadis dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor hadis 1905. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihinna." Nabi sampaikan ada 3 orang yang mana apabila mereka berdoa, maka doa mereka itu mustajab, la syakka fihinna, tanpa diragukan lagi. Jadi hadis ini Bapak Ibu menjelaskan dan menerangkan kepada kita semua ada 3 orang atau 3 golongan yang mana apabila mereka berdoa dan meminta kepada Allah, insya Allah doa mereka itu mustajab. Siapa saja 3 orang atau 3 golongan tadi? Yang pertama kata Nabi adalah da'watul mazlum. Yang pertama adalah doa orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi, mereka itu ketika berdoa meminta kepada Allah, baik buruk doa yang mereka mintakan, insya Allah doa mereka itu mustajab. Makanya Bapak Ibu kalau bisa selama hidup di dunia ini, hindari dan jauhilah yang namanya perbuatan zolim. Kenapa demikian Ustaz? Karena ketika kita berbuat zolim kepada seseorang, bisa jadi itulah nanti yang menjadi asbab yang membuat hidup kita tak akan pernah bahagia, selamat dunia dan akhirat. Kenapa bisa demikian Ustaz? Karena rata-rata orang yang terzolimi itu asal berdoa, kebanyakan di antara mereka itu doanya yang tidak baik-baik. Ini tak bisa kita pungkiri, tak bisa kita elakkan. Hampir di antara kita asal terzolimi pasti doanya yang aneh-aneh. Soleh dia soleh, soleha dia soleha, 5 waktunya Pak tak pernah tinggal. Baca Qur'annya alhamdulillah dalam sebulan tuh yang minimal sekali khatam. Sedekahnya banyak sedikitnya pun tak pernah berhenti. Tahajudnya insya Allah istiqamah tiap malam walau hanya 2 rakaat. Tapi masih ada 1 anggota tubuh yang mana sampai dengan saat ini susah untuk kita jaga, sulit untuk kita rawat. Apa nama anggota tubuh tadi Ustaz? Yaitu hati. Bapak maafkan dia, maaf Ustaz, cuman dendam itu masih ada. Berarti kan tak sempurna. Ibu maafkan dia, maaf Ustaz, cuman kalau bisa mulai detik ini sampai seterusnya jangan lagi kami bersua Ustaz. Berarti maafnya tak sempurna. Makanya Bapak Ibu kalau bisa hindari, jauhilah yang namanya berbuat zalim. Hidup ini sebenarnya simpel Pak, cuman kadang kita yang membuatnya rumit. Hidup ini sebenarnya mudah, cuman terkadang kita sendiri yang membuatnya sulit. Hidup di dunia ini kan mudah. Contohnya bagaimana Ustaz? Baik kita sama orang Pak, yakin dan percayalah orang itu jauh lebih baik kepada kita. Kita kalau dah ramah, sopan, santun kepada orang, bisa jadi kawan itu lebih ramah, lebih sopan, lebih santun kepada kita. Tapi kalau pada dasarnya kita dah sombong, bisa jadi kawan itu lebih sombong daripada kita. Ibu pasang muka cemberut, bisa jadi Bu, kawan itu lebih cemberut lagi daripada kita. Jadi bagaimana yang mulai dari saat ini sampai seterusnya, urus sajalah, benahi sajalah, kaji-kaji sajalah kehidupan kita. Tak usah urus-urus, tak usah kaji-kaji kehidupan orang lain. Supaya selama hidup di dunia ini tidak ada yang namanya permusuhan, perselisihan.
Kenapa hidup ini banyak musuh, banyak lawan, banyak perselisihan? Karena kita masih sibuk mengkaji-kaji hidup orang lain. Ibadah terus, tapi berbuat dosa, maksiat terus. Majelis ilmu terus, tapi perubahan tak ada. Berarti waktu demi waktu yang kita lalui tadi tak ada manfaatnya. Rugi kita, rugi. Maka kalau bisa hindari dan jauhilah yang namanya berbuat zalim. Karena orang yang terzalimi, doa mereka itu mustajab. Yang kedua, doa orang yang mustajab itu kata Nabi adalah wa da'watul musafir, yaitu doa orang yang sedang bermusafir. Jadi bapak, bu, kalau punya kawan, teman, sahabat, keluarga, mereka sedang bermusafir, melakukan satu perjalanan, terlebih-lebih melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, kalau bisa tolonglah yang pertama kali dititipkan itu adalah doa. Ini dah kebanyakan di antara kita mentang-mentang musafir, kawannya apalagi umrah, apalagi haji, apa yang dititipkannya oleh-oleh. Tidak usah terlampau berharap kali. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tak dikasih tak jadi masalah. Lagi pula kurma, air zam-zam, tasbih, kacang-kacang coklat yang kecil tuh Pak, yang diantarnya ke rumah bapak, itu tidak langsung dibawanya dari tanah suci. Jadi dari mana Ustaz? Di Pekanbaru ini kan banyak toko oleh-oleh umroh dan haji. Sedangkan dia saja yang berangkat umroh, rasa-rasanya Pak Bu masih banyak lagi kepengen belanja yang mau dibawanya ke Pekanbaru nih. Masih banyak lagi yang mau dibelinya Pak. Cuma kenapa dia tak bisa Ustaz? Apakah dia tak punya uang? Uangnya banyak. Cuma kan setiap jemaah itu kan timbangan barangnya kan sudah ditentukan. Kalau lewat nanti kena tambah biaya, kena tambah biaya. Jangankanlah umroh, jangankan haji, kita balik kampung saja Pekanbaru ke Sumbar, naik travel Toyota Hiace, Innova Recon, itu sudah ditentukan. Satu orang minimal satu koper, kopernya satu, tas sandangnya satu, dan kalau bisa tas itu pegang sendiri. Kalau sempat kita naik travel tadi bawa 2 koper, apa kata supir? Bapak, ibu kena biaya tambahan. Pas ditanya berapa biaya tambahannya, kasih aja lah uang rokok Pak, dikasih 30, enggak mau dia. Bulat-bulat berapa? Bulat-bulat 50.000. Jadi tak usah terlampau berharap tadi. Asal berangkat dia musafir, apalagi umrah, apalagi haji, doa saja titipkan, selesai. Bahkan Bapak Ibu, kalau ada rezeki lebih nih, biasanya kan orang yang mau berangkat umrah, berangkat haji, dia itu kan buat acara syukuran. Diundanglah kita mendoa ke rumah dia. Selesai mendoa, itu kan ada makan malamnya. Selesai makan malam, sebelum balik kita ke rumah masing-masing, biasanya kan kita salam orang yang mau berangkat tadi. Jadi Bapak Ibu kalau punya rezeki lebih segitu, tak ada salahnya berbagilah walaupun hanya sedikit. Pas kita salam dia tempelkan di tangan kita tuh 20 lah, 50 alhamdulillah, ada 100 alhamdulillah, lebih dari 100 pun alhamdulillah. Kenapa harus berbagi Ustaz? Kita tidak tahu. Mana tahu Pak, uang kita inilah dulu nanti sampai ke tanah suci, baru suatu saat nanti Allah panggil kita. Ini kan tradisi-tradisi yang baik. Tradisi yang baik itu kalau bisa teruskan. Kayak kita di kampung-kampung tuh Pak, itu kan biasanya sering tuh disalam 100, ada yang 50, ada yang 20, enggak masalah. Mana tahu nanti dengan uang kita itu pertama sampai ke tanah suci, suatu saat nanti Allah undang kita. Jadi mulai ke depannya kalau ada kawan musafir, apalagi umrah, apalagi haji, kalau bisa tolong yang pertama kali yang harus dititipkan adalah doa. Lalu yang ketiga, yang terakhir, doa orang yang mustajab itu kata Nabi adalah wa da'watul walidi ala waladihi. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Kata Nabi Pak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Maksudnya proses asal berdoa, insya Allah doanya itu mustajab.
Makanya kan kalau ada orang tuanya meninggal sebelum disolatkan, alim ulama itu kan nanya, ada ndak anaknya yang bisa? Pas mendoa, ada ndak anaknya yang bisa? Kenapa? Karena anak itu kalau berdoa, begitu pula dengan sebaliknya orang tua kepada anak, itu doanya langsung mustajab. Jadi sering-seringlah berdoa Pak Bu, doakan anak-anak kita tuh, cucu kita, keturunan kita, supaya semuanya Allah jadikan orang yang soleh dan soleha. Ustaz, iya Pak, gini Ustaz, anak saya nakalnya minta ampun. Terkadang saya malu Ustaz, kenapa Bapak malu? Gini Ustaz, saya kan orangnya kan alhamdulillah 5 waktu tak pernah tinggal. Terkadang saya dijadikan imam, wirid-wirid saya disuruh baca Yasin protokol. Emaknya alhamdulillah Ustaz, wirid majelis taklim tak pernah tinggal. Jadi letak malu bapak di mana? Gini Ustaz, ayah emaknya soleh dan soleha, giliran anaknya semua nakal. Mohon maaf, di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang namanya nasab, silsilah keturunan, itu tidak bisa kita jadikan patokan, tidak bisa kita jadikan pedoman. Ayahnya ulama, tidak bisa pula kita paksakan semua anaknya harus jadi ulama. Emaknya ustazah, tidak bisa kita paksakan semua anaknya jadi ustazah. Ayahnya polisi tentara, tidak bisa kita paksakan semua anaknya harus jadi polisi dan tentara. Gini aja lah, setiap kita kan tidak punya porsi rezeki masing-masing. Kita ambil langkah mudahnya saja. Kalau semuanya nanti jadi ulama, siapa yang jadi jemaah? Kalau semuanya nanti jadi dosen, jadi guru, siapa nanti yang jadi muridnya? Jadi nasab silsilah itu tidak bisa kita jadikan patokan, pedoman tidak bisa. Karena dari zaman Nabi saja kan sudah ada contohnya. Cobalah tengok Nabi Nuh, kurang soleh apa lagi Nabi Nuh itu Pak Bu? Sekelas Nabi, bukan ulama, bukan kiai, bukan jemaah, enggak, Nabi yang sudah jelas masuk ke dalam surga. Tapi tengok anaknya, soleh enggak, taat enggak. Tadi bilang sama ayahnya, nak, bentar lagi banjir bandang datang, naik ke kapal Mina ya supaya selamat kita. Kau enggak usah gabung-gabung sama orang kafir, naik aja lah ke kapal ini biar selamat. Kau apa jawaban anaknya? Ya, kalau memang sekiranya banjir bandang tadi datang, akan ku cari atau lari aku ke tempat yang paling tinggi. Setelah datang banjir bandang tadi, bagaimana? Selamat enggak? Tidak. Jadi ingat, tidak bisa kita jadikan patokan. Makanya ibu kalau jumpa dengan ustaz ini itu anaknya nakal, biasa saja. Itulah ujiannya. Kita ini kalau tidak diuji, tidak ada cobaan dalam hidup kita, berarti tandanya Allah tidak sayang. Bapak Ibu kan tidak pernah dengar nih, bahkan tidak paham. Semakin tinggi keimanan kita, maka semakin banyak pula ujiannya. Ujian itu kan banyak. Ada kawan anaknya soleh dan soleha, ujiannya mana? Harta. Ada kawan hartanya banyak, ujiannya mana? Tengok anaknya. Dan berapa sekolah dimasukkan, sampai sekolah yang paling mahal, mau tidak sekolah? Tidak. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting tugas kita sebagai orang tua, mendidiknya, mengajarinya, menyekolahkannya. Kalaupun memang belum mau, ya sudah. Yang penting tugas kita sudah selesai. Nanti di akhirat tidak ada lagi pertanggungjawaban. Maka tugas terakhir kita adalah dengan cara mendoakannya. Kalau tidak hari ini mungkin besok, tidak besok, bukan depan, bulan depan, tahun depan. Kalaupun belum Allah ijabah, mana tahu besok ketika kita sudah meninggal, disitulah satu persatu doa kita diijabah oleh Allah. Anak kita satu persatu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah berada di jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak famili, teman-teman, sahabat kita, khususnya semua umat muslim, mudah-mudahan tahun ini 1447 Hijriah dengan izin Allah, Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan al-keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.